Jazakallah khair Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwabal ilm wa akrimna bi nuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Amin. Dan semoga semua hajat, cita-cita dan keinginan kita dijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami mohon maaf di pekan lalu absen lagi. Kemarin pulang dari Bandung kayaknya udah sampai rumah udah semaput, udah nggak bisa lagi melek dong. Sampai rumah maghrib. Udah lobet. Udah nggak kuat lagi ke sini. Tadinya malam ini pun mau dimajuin ke malam Kamis. Habis itu tiba-tiba dia nge-WA, Ustaz jangan lupa ya malam Kamis kita ada kajian. Astagfirullahaladzim. Ternyata udah ada di tempat yang lain. Jadi saya bilang nggak bisa berangkat Garut malam ini, harus besok subuh lah gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa dimaklumi lah ya, saya mohon maaf. Tapi mudah-mudahan tidak menutup semangat kita untuk tetap sama-sama belajar bersama insya Allah. Amin. Kita masih di surat Al-Kautsar ya. Baik, kita sama-sama baca atau saya baca, ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kita kemarin sudah membahas fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Di antara tafsirannya atau maknanya adalah fasalli li rabbika itu perintah untuk salat Idul Adha, wanhar itu maknanya adalah berkurban. Jadi ada dua bentuk penyembelihan, ada yang disebut dengan nahar, ada yang disebut dengan zabah. Kalau zabah itu berarti menyembelih hewan yang disembelih itu dibaringkan seperti ayam, kambing, itu bilangnya zabah. Maka hadisnya wa idza zabahtum fa ahsinu zabhah. Kalau kalian menyembelih maka perbaguslah cara menyembelihnya itu dengan ihsan. Pisaunya ditajamkan, terus dibaringkan menghadapnya ke kiblat. Apalagi yang belum disembelih jangan diperlihatkan hewan yang disembelih kalau bisa gitu. Jangan ya di situ nyembelihnya di sini. Kalau ngeliat nanti malah ngeledek gitu dia. Ketakutan itu membuat hewan depresi, stres dia. Kalau bisa jangan diperlihatkan. Tapi Ustaz nggak ada lagi tempat, emang cuma sempit. Kita maunya juga dipisah, cuma nggak bisa lagi karena sempit lokasinya. Ya mau gimana lagi?
Itu sunnah, tapi bagian dari ihsan terhadap binatang. Tapi bukan berarti berdosa kalau tidak melakukan itu, enggak, tetap sah. Cuman tadi itu kita berlaku ihsan kepada binatang. Nah, di dalam hadis itu disebutnya zabah. Nah, itu menyembelih dengan dibaringkan kambing atau ayam atau sapi, itu zabah. Nah, ada yang bentuknya nahar, wanhar ini. Yaitu hewannya tidak dibaringkan, di dalam posisi berdiri. Ya, langsung dipotong di sininya. Nah, itu pada unta. Jadi nahar itu kalau menyembelih itu khusus hanya unta saja. Jadi hewannya tidak dibaringkan. Mereka kalau nyembelih unta, untanya itu posisi berdiri, tidak dibaringkan. Unta ini adalah makhluk Allah yang luar biasa, amazing. Di dalam surat Al-Ghasyiyah itu, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Unta itu memiliki kelebihan, diantaranya satu-satunya hewan yang bisa ditunggangi dalam posisi duduk. Ya. Maksudnya binatangnya yang duduk, lalu kita naik gitu. Kalau binatang yang lain, binatangnya berdiri, kita yang mesti naik pakai kursi, ke bangku kah atau apa gitu, media tinggi, lalu kita naik kuda. Nggak ada kuda itu merunduk terus kita naik, nggak ada. Dia tetap berdiri, lu mau naik lompat ke gue gitu. Kuda, sapi juga begitu, naik kebo juga begitu. Nggak ada kebonya merunduk begini terus kita naik, nggak ada. Dia tetap posisi begini berdiri, kita yang naik. Kalau zaman masih kecil kita manjat pohon kelapa dulu, dari pohon kelapa baru naik ke kebo gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gajah gitu juga. Nah, satu-satunya hewan itu yang kalau manusia naik dia merunduk hanya unta. Jadi unta itu merunduk, baru orang itu naik, baru dia berdiri bangun gitu. Dikasih barang pun, barang-barang itu dia posisi merunduk. Nanti begitu dikasih barang itu dia naik langsung berdiri. Itu hanya pada unta dan tidak bisa pada binatang yang lain. Itu luar biasa. Yang kedua, unta itu satu-satunya binatang yang bisa dibawa berkendara di padang pasir, di mana di situ tidak ada air, nggak ada rest area, nyari makanan nggak ada di situ. Kering kerontang, gersang, rumput nggak ada, air nggak ada, tapi bisa dia menembus Sahara itu, ya, berkilo-kilometer. Kenapa bisa begitu? Karena unta satu-satunya hewan yang bisa tidak makan sampai beberapa kurun waktu. Sampai diceritakan itu, unta itu bisa bertahan tidak makan dan minum sampai 5 bulan. Kok bisa? Gimana caranya? Jadi dia makan dulu yang banyak, makan dan minum, lalu disimpan di punuknya itu. Jadi punuknya itu tempat nyetok makanan. Jadi dia makannya dikunyah itu, disimpan di punuk gitu. Nanti kalau udah lapar, itu turunin sedikit gitu. Nggak basi itu. Sampai 5 bulan, dahsyat. Satu-satunya binatang bisa begitu tuh. Manusia mungkin ada ya, manusia bisa juga. Kamu kenapa makannya banyak? Nyetok buat 3 hari ke depan, Ustaz. Mungkin ada juga ya. Tuh unta itu Masya Allah. Makanya dalam ayat tentang haji itu, surat Al-Hajj ayat 27, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Serulah manusia untuk berangkat haji ke tanah suci, mereka akan ya'tuka rijalan. Ada yang datang itu dengan jalan kaki, rijalan, rijulun. Jalan kaki, berarti jaraknya dekat tuh. Wa ala kulli dhamir, dan ada yang datang naik setiap unta yang kurus. Ini apa maksudnya? Kok bisa naik unta kurus dinaikin? Kasihan banget. Itu maknanya ini perjalanan sangat jauh. Unta ini awalnya dinaikin posisinya gemuk. Cuman karena jauh nggak makan sama lama sampai di Mekah kurus. Stok makanannya pun udah habis. Berarti sekitar 5 bulan perjalanan tuh. Luar biasa. Jadi hewan yang dahsyat. Nah, di sini Allah katakan fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu, berarti salat Idul Adha, wanhar, berkorbanlah. Lalu ulama berbeda pendapat. Mana yang afdal? Kurban kita kambing atau unta? Sebagian mengatakan Rasul nyembelihnya kambing apa unta? Kambing pernah, unta juga pernah. Mana yang afdal? Sebagian berpendapat kambing lebih afdal.
Karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail, digantinya wa fadainahu bidzibhin azim, bukan binahrin azim, bidzibhin azim. Dzibah tadi kan zabah itu berarti kambing atau domba atau yang sejenisnya. Bukan binahrin azim. Kalau nahar unta dengan unta yang besar. Digantinya dengan zabah. Berarti kambing. Nah, berarti itu menunjukkan kambing lebih afdal daripada unta. Dan Rasul SAW lebih sering kambing. Cuman kambingnya nggak seekor Rasulullah, puluhan ekor. Kita alhamdulillah bisa satu aja Ustaz. Yang 2 juta juga udah alhamdulillah banget itu. Insya Allah. Sebagian lagi mengatakan unta lebih afdal. Karena di sini bilangnya fasholli li rabbika wanhar. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu begitu mau menyembelih Ismail diganti dengan zabah, dengan kambing? Pertama, karena posisinya kan berbaring. Sementara unta menyembelihnya posisinya berdiri. Nggak cocok dong pas diganti unta. Berarti posisi ke sini dong, ke atas gitu. Jadi karena posisinya dia berbaring mau disembelih, maka yang cocok ya kambing gantiinnya gitu. Yang kedua, kambing yang disembelih menggantikan Ismail alaihissalam itu adalah kambing yang dulu Habil berkurban itu. Jadi ada Qabil, ada Habil. Qabil ini petani, Habil peternak. Jadi petani hasil taninya dia tuh. Ya mungkin ada jagung, ada singkong segala macam lah, zaman dulu kita nggak tahu. Tapi dia memberikan bukan yang terbaik, yang udah agak-agak jelek itu diambil untuk dijadikan sesembahan. Sementara Habil itu dari semua kambing-kambing yang dia punya diambil yang paling bagus, paling bersih, paling gemuk, paling gede, paling sehat. Itu yang dikurbankan. Maka kata Allah fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Diterima dari Habil, dari Qabil tidak diterima. Bagaimana itu caranya? Sebagian ahli tafsir menyebutkan, jadi diterima atau tidaknya itu adalah naik ke langit. Jadi kurbannya Habil itu naik ke langit, kambingnya itu. Sementara Habil masih ngejogrok aja di situ. Qabil sesembahannya berarti nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sesembahan Habil naik ke langit, itu yang kemudian nanti beberapa puluh tahun berikutnya atau beberapa ratus tahun berikutnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau menyembelih Ismail alaihissalam, Allah ganti dengan kurban yang pernah dulu diberikan oleh Habil itu, dan itu berupa kambing gitu. Jadi yang benar mana nih? Lebih utama unta ataukah kambing? Lalu ada pendapat ketiga, pertengahan, tergantung kondisi. Kalau di situ banyak warganya, kalau nyembelih kambing nggak kebagian, ya, maka harus nyembelih lebih besar, sapi atau unta. Ya, 1 ekor maksimal 7. Tapi kalau punya duit sendirian, saya maunya Ustaz, boleh apa enggak? Boleh, bagus lah. 1 ekor kambing, 1 ekor unta atau 1 ekor sapi sendirian, bagus. Tapi kalau nggak bisa minimal maksimal ber7. Kalau ber10 nggak bisa 7. Berarti 3 orang lagi hitungannya sedekah ngebantu yang 7 gitu. Jadi harus 7. Kurang dari 7 nggak jadi. Ya, harus 7. Jadi ganti ke kambing jadinya berarti. Gitu. Nah, nunggu yang lain biar menggenapkan jadi 7. Jadi kalau masyarakat setempat itu dia banyak warganya, kalau kita nyembelih kambing beberapa ekor misalnya nggak kebagian semua nih, maka akhirnya di situ kondisi seperti itu unta atau sapi lebih afdal dibandingkan kambing. Tapi kalau semua sudah terpenuhi banyak kambing afdal, maka kambing afdal. Tapi pendapat keempat mengatakan bukan ke fakir miskin yang membutuhkan, tapi si pekurban itu. Kantongnya ini sanggupnya kambing atau sapi. Kalau dia sanggupnya sapi atau unta tapi dibeli kambing, maka itu bukan afdal. Tapi kalau isi kantongnya nyanggupnya di kambing, itu sudah afdal buat dia. Saya secara pribadi lebih cenderung mendapat terakhir. Ya. Jadi kira-kira isi kantong kita nyocoknya kemana nih? Saya cocoknya si kambing. Yang berapa juta? 6 juta? Wah, belum cocok Ustaz. Cocoknya berapa? 2,5, 3 juta. Ya udah, itu berarti paling afdal buat kita. Karena isi kantong kita memang nyampainya di situ gitu. Kayaknya lebih cocok itulah ya. Tapi kalau sanggupnya dia sapi, itu yang afdal. Tapi kalau dia sanggupnya sapi, tapi dia kurbannya kambing, maka buat dia nggak afdal. Diterima, sah, tapi kurang afdal.
Sebaliknya, dia isi kantongnya sanggupnya kambing, tapi dia maksain pengen sapi. Akhirnya mobilnya dijual, kendaraannya dijual, rumahnya juga dijual. Selesai kurban, ngontrak dia. Punya hutang misalnya, minjem ke sana kemari. Nah itu juga nggak afdol. Jadi afdol disesuaikan dengan kemampuan isi kantong kita. Baik. Nah itu terkait dengan fasholli li rabbika wanhar. Ini Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti menyebutkan korelasi surat ini dengan surat sebelumnya. Sebelumnya surat Al-Ma'un itu Allah menjelaskan tentang karakter atau ciri-ciri sifat dari para pendusta agama. Apa itu? Pertama, mereka sholatnya celaka. Kenapa? Karena sholatnya riya, yura'unan nas, pengen dilihat oleh orang. Mertua, calon bini, calon laki, atau pengen dipuji oleh orang. Jadi sholatnya riya. Maka sholatnya menjadi tidak bernilai di mata Allah. Nah di surat ini Allah bilang fasholli li rabbika. Sholat itu karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena pengen dilihat oleh manusia, tapi karena kita pengen dilihat oleh Allah. Setelah itu di surat Al-Ma'un, selain fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Apa arti wa yamna'unal ma'un? Nanti kita sampaikan secara detail itu. Yamna'una itu enggan, mencegah. Al-ma'un itu di antara maknanya itu adalah ini perkakas perabotan rumah. Jadi kalau masyarakat tinggal di daerah-daerah pedesaan itu biasanya kan kalau ada acara apa itu butuh piring, pinjam piring ke tetangga. Butuh teko, mau bikin kopi misalnya kurang banyak itu. Tekonya ada, gelasnya kadang-kadang kurang. Nah itu minjem. Itu ma'un itu. Pinjam kuali, wajan, pinjam sendok, pinjam tikar, itu masuk kategori al-ma'un. Nah orang-orang yang mendustakan agama, dia minjemin perkakas yang begitu-begitu aja tuh, nggak mau. Itu termasuk para pendusta agama. Meditnya udah kebangetan medit, merege hese. Merege hese. Itu bahasa mana itu? Bahasa Sunda. Sunda apa India? Merege hese, susah. Kadang-kadang dipinjam tetangganya mau ngebenerin lampu, nggak punya tangga, minjem. Pak, assalamualaikum. Ada apa ya? Mau minjem tangga, benerin lampu, nggak ada. Padahal ada tuh tangganya. Nggak dikasih tuh. Itu yamna'unal ma'un tuh. Minjem piring pak, nggak ada. Kok bisa nggak ada piring ya? Bukan nggak ada, sebenarnya dia nggak mau ngasih. Saya habisnya Ustaz, saya mau ngasih pinjam. Kemarin minjemin 15, balik sisa 11 Ustaz. 4 lagi nggak tahu kemana ngilangnya ini. Nah ini memang dalam bermuamalah kadang ada aja tuh manusia begitu ya. Minjem gelas, pinjamnya 20, balik-balik 15. 5-nya kemana ini? Mungkin pecah, mungkin ya, nyangkut di dapur dia atau bagaimana kita nggak tahu. Tapi memang perlu itu dalam bermuamalah kita saling mengerti lah. Kemarin minjemnya 10, baliknya ya 10. Minjemnya 20, balik 20. Minjemnya bagus, ya baliknya juga dalam kondisi bagus gitu, tanggung jawab. Yang minjemnya masih bagus, pulang udah pada penyok. Lihat ini kuali saya. Penyok, teko saya, aduh, udah teko satu-satunya belinya kemarin di Mekah, ini di Mekah. Penyok lagi. Nah, akhirnya itu yang membuat yamna'unal ma'un. Ya. Maka hati-hati ya. Nah di surat ini Allah katakan fasholli li rabbika, salat untuk Tuhanmu, salatnya ikhlas. Wanhar itu berarti berkurban. Kita nyembelih unta. Kenapa nggak disebut kambing tadi? Karena dagingnya lebih banyak, sehingga manfaatnya lebih luas, tetangga lebih banyak yang kebagian. Maka di surat ini berlawanan dengan surat sebelumnya. Sebelumnya itu ciri karakteristik orang-orang pendusta agama yang bakhil, pelit, medit, pinkoret. Maka di surat ini Allah ajarkan kepada kita untuk berbagi. Ini kenapa mati dia? Enggak. Ada siapa itu dalamnya? Justru Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita untuk wanhar, berarti menghidupkan kepedulian sosial. Ya, peduli dengan tetangga, berbagi. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain,
kalau kalian masak masakan yang berkuah, maka banyakin kuahnya. Nah, supaya apa? Bagi tetangga. Cuman ini kan kiasan, bukan berarti kuahnya doang gitu. Assalamualaikum. Ini ada sebagian, lihat kok air mulu ini. Ini apa nih? Konro, cuman kuahnya doang gitu. Sop iganya mana? Kan kata Rasul hadisnya banyakin kuahnya. Nah, itu nggak pas ya. Itu kiasan aja. Maksudnya adalah ya tambahin, banyakin kuah dan isinya juga. Kecuali bikin kopi. Nah, bikin kopi banyakin kuahnya, benar, cocok. Soalnya dari jam 7 ini nahan mata apa Yud, jadi kayaknya kopi cocok ini gitu. Jadi wanhar itu menghidupkan kepedulian sosial, peduli sama tetangga, kerabat, orang-orang dekat. Berlawanan dengan surat sebelumnya. Nah, ini apa istilahnya ya, korelasi lah dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Ma'un. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Apa arti syani'aka? Kata Al-Mawardi maknanya ada dua. Bisa mubghiduka, orang yang membencimu, atau maknanya aduwuka, yaitu musuhmu. Inna syani'aka huwal abtar. Syani'aka. Inna syani'aka huwa al-abtar. Apa mana syani'aka? Kata Al-Mawardi ada dua. Pertama, pembenci atau yang membencimu. Yang kedua adalah maknanya musuh. Ini bisa kita temukan misalnya di surat apa? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah ayat 8. Kita cek. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, dari syani'a itu. Al-Maidah ayat 8. Nah, syani'a itu artinya berarti benci ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu kepada seseorang atau satu kaum membuat kita tidak berlaku adil. Ini dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum warḍah, seperti Umar bin Khattab ketika anaknya Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, ketika beliau jadi gubernur di Mesir,
itu balapan kuda kalau tidak salah ya. Balapan sama seorang Yahudi. Nah terus anaknya Amr bin As ini kalah, anak gubernur kalah. Tapi nggak mau ngalah dia. Akhirnya terjadilah sengketa, ngadu ke bapaknya karena gubernur ini adalah bapaknya Abdullah ini, maka si Yahudi ini kalah dia. Maka dia kemudian kesel. Maka dia datang dari Mesir itu datang ke Madinah Al-Munawwarah untuk ngadu langsung kepada Umar bin Khattab. Ada apa? Ini saya ada sengketa sama Abdullah, terus bapaknya gubernur itu memihak sama anaknya. Mentang-mentang saya adalah Yahudi. Maka saya datang kepadamu sebagai khalifah menuntut keadilan. Apa kata Umar? Umar ambil tulang. Habis itu dikeluarkan pedang itu, tulang itu digarisin lurus set. Kasih ini sama Amr bin As. Kata Yahudi tadi, lapor jauh-jauh dari Mesir ke sini cuma dikasih tulang. Tapi dibawa. Begitu dibawa, dikasihkan ke Amr bin As. Dari mana kau dapat ini? Aku dari Madinah ketemu dengan Umar. Langsung merinding, keringat dingin, ketakutan. Si Yahudi bingung. Loh, ente cuma tulang doang itu, begitu doang ketakutan. Ini maknanya Umar bilang berlaku adil lah. Kalau tidak adil, pedangku yang akan lurusanmu. Masya Allah. Gemeter ketakutan. Akhirnya mendapatkan keadilan tuh si Yahudi tadi. Atau kisah yang sangat menggemparkan itu siapa salah satu panglima itu Qutaibah bin Muslim ketika datang ke Khurasan. Waktu itu mereka perjalanan jauh tuh, pasukan ini berperang ekspansi dari satu tempat ke tempat yang lain karena mereka sudah berjalan sekian bulan tuh, mungkin sekian tahun. Secara fisik sudah lelah. Jadi secara fisik udah lelah. Akhirnya kata salah satu anak buahnya, Qutaibah, ini kita kalau masuk ke Khurasan siang-siang, lalu kita face to face berhadapan dengan mereka, kita pasti kalah karena kita sudah lelah, kecapean. Kalau berperang kita pasti kalah. Terus gimana supaya menang? Atur strategi, siasat. Kita masuk ke kampung mereka, ke negeri mereka dalam kondisi mereka sedang tertidur, istirahat. Jadi kita masuk sergap malam-malam. Datanglah mereka menjelang waktu fajar itu, subuh. Mereka berdiri di setiap pintu. Jadi begitu penduduk Khurasan bangun tidur, keluar dari rumahnya, sudah lihat ada pasukan muslim di situ. Maka negeri itu takluk tanpa ada satupun darah yang tumpah. Jadi dengan menyerah dengan ini nggak bisa ngelawan karena di depan rumah sudah ada pasukan tentara. Selesai, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka kota Khurasan itu dikuasai oleh pasukan muslim yang jenderalnya adalah Qutaibah bin Muslim. Para pendeta di kampung itu atau di negeri itu nggak setuju nih. Ini apa-apaan nih, kita menyerah tanpa ada perlawanan. Mestinya kalau kita berperang dulu lalu kalah, oke, itu secara gentle. Tapi ini nggak ada peperangan, kita tahu-tahu udah disergap aja, kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berkutik. Maka nuntut kepada Qutaibah bin Muslim, nggak bisa. Akhirnya dia berangkat menuju ke Syam ya, waktu itu masih ibu kotanya, kepada Khalifah siapa namanya, Umar bin Abdul Aziz. Datang, kalian siapa? Kami adalah para pendeta. Pendeta kan non Muslim, bukan pendeta, rahib. Nah, kami para rahib dari Khurasan. Ada apa kalian di sini? Salah satu panglimamu menaklukkan wilayah kami tanpa pertumpahan darah. Ya bagus itu. Bukan di situ masalahnya. Mereka datang di waktu malam, kami sedang istirahat, kami sedang tertidur, sehingga kami nggak bisa ngelawan. Kami nggak tahu nih lebih kuat kami atau mereka gitu. Kalau mau gentle, ya harusnya perang dong gitu. Ya kalau kami kalah kami akui. Tapi kalau kami ternyata menang, ya mereka harus tunduk gitu. Akhirnya dibuatlah surat berikan kepada Qutaibah bin Muslim. Apa surat itu? Dibawa. Si ini nggak baca nih. Karena itu berbahasa Arab dia nggak ngerti. Dibawa, diberikan kepada Qutaibah. Begitu dibuka, gemetar Qutaibah bin Muslim. Langsung dibikin persidangan hari itu juga. Kita bikin mahkamah ini. Ditunjuk si Fulan sebagai hakim. Siapa yang terdakwa? Qutaibah bin Muslim. Panglima perangnya jadi terdakwa. Oh. Langsung diadakan sidang hari itu. Bagaimana pasukan muslim mestinya? Setiap pasukan muslim ekspansi ke suatu wilayah, ada beberapa aturan main. Pertama, umumkan peperangan itu. Maaf, sebelum itu tawarkan dulu Islam. Kalian mau masuk Islam atau tidak?
Kalau mereka bilang, ya kami mau masuk Islam, selesai. Mereka berada di bawah kekuasaan Islam. Tapi kalau tidak mau, kami tidak mau di bawah kekuasaan Islam. Oke, kalau begitu bayar jizyah. Ya, bayar jizyah berarti nggak masuk Islam, tapi berada di bawah pemerintahan Islam, dapat hak dan kewajibannya kepada masyarakat tersebut. Meskipun mereka bukan Muslim, nggak apa-apa. Tapi bayar jizyah, upeti. Ngapain kami harus bayar jizyah? Ya, karena orang Muslim itu bayar zakat. Kita dapat hak-hak sebagai warga negara. Nah, kalian ini warga negara dapat hak-haknya, tidak dikenakan zakat, maka dikenakan jizyah. Mereka nggak mau, baru setelah itu umumkan perang. Oh, kalau kalian tidak mau, ultimatum perang. Perang harus ada janji waktu, jam berapa, di mana. Nah, setelah perang itu kedua pasukan sudah siap. Ini pasukan musuh, ini pasukan Muslim. Sebelum perang azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengerin. Balas nggak di sana? Kalau balas nggak jadi perang. Kalau nggak ada suara balasan, kirim 1, 2, sampai 3 orang dari sini, kirim ke tengah. Nanti di sana akan mengirim 3 orang, duel sampai mati. Ya. Kalau nanti kalah nih pasukan mereka, itu kan shock terapi sebenarnya kan. Wah, ini utusan dia 3 orang aja mati. Berarti kita semua nih bisa kalah nih gitu. Tapi mereka tetap kekeh, baru terjadi pertempuran. Nah, Qutaibah, apakah kau sudah menjalankan itu? Tidak, aku tidak menjalankan itu. Maka diputuskan dalam persidangan itu Qutaibah bin Muslim bersalah. Siapa yang memimpin sidang? Anak buahnya, ini kan jenderal, anak buahnya. Tapi Muslim. Jangan sampai la yajrimannakum syana'anu qaumin, kebencianmu kepada orang yang beda agama tadi ini membuatmu tidak berlaku adil. Maka hari itu kata Qutaibah, karena persidangan ini menentukan saya bersalah, maka saya cabut semua pasukan yang ada di kota Khurasan ini harus keluar. Akhirnya semua keluar. Wow, berbondong-bondong pasukan itu keluar. Penduduk Khurasan bingung. Kalian mau kemana? Kalian sudah menguasai negeri kami. Kami mau pergi meninggalkan kampung kalian. Kenapa? Kalian meninggalkan tempat yang sudah kalian kuasai, yang sudah kalian ambil tanpa pertumpahan darah. Kenapa kalian tinggalkan? Jawab mereka, salah prosedur. Salah prosedur. SOP-nya kemarin nggak kita pakai. Itu semua penduduk bengong. Kok ada ya tentara begini modelnya? Sudah menguasai, ternyata salah prosedur, mereka keluar. Di hari itu, maka semua penduduk Khurasan langsung mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dijajah tuh mungkin, atau bukan jajah, maksudnya dikuasai, mungkin nggak masuk Islam sebanyak itu. Tapi begitu persidangan dan mereka kalah lalu pergi meninggalkan negeri Khurasan, satu penduduk itu semua masuk Islam. Akhirnya pendeta-pendeta tadi atau rahib-rahib tadi nyesel, atau gitu kayak kemarin aja dah. Nah, itu menunjukkan makna syani'ah itu artinya membenci. Nah, dalam agama kita jangan sampai kebencian kita kepada seseorang atau satu kaum membuat kita berlaku tidak adil terhadap mereka. Luar biasa. Jangankan ke manusia kita ya, ke binatang kemarin tuh ya, ke kucing nggak boleh, ke anjing bahkan tetap harus berbuat baik. Jangan mentang-mentang anjing kan najis. Ada anjing kejepit, rasain lo, mau rasa mampus. Nggak ditolongin saya dia, tolongin lah. Meskipun kadang-kadang udah ditolongin gigit tuh anjingnya. Tapi tetap kita harus menolong. Jangankan ke binatang, ke setan aja, setan kita tetap harus berbuat toleransi. Toleransi ke setan, bayangkan. Apa bentuk toleransinya? Di antaranya jangan menyiram air panas ke lubang. Nah, air panas itu kita siram ke lubang got atau tempat nasi ya. Dengan air panas nggak boleh. Kenapa? Karena boleh aja di situ ada makhluk Allah yang lain, bisa binatang, bahkan ada jin di situ. Tuh, toleransinya. Apalagi kata Salman Al Farisi, kami dilarang istinja menggunakan tulang dan kotoran yang mengeras, raus. Jadi ada kotoran mengeras karena sekian bulan dia nggak kena air hujan, dia kena matahari, lama-lama mengeras, jadilah batu kawe yang pernah kita ceritakan itu. Batu tapi kawe. Nah, itu asalnya dia adalah produk dubur. Itu nggak boleh tuh kita gunakan untuk istinja. Kenapa? Pertama dia statusnya najis, yang kedua dia makanan kendaraan setan. Jadi setan-setan itu punya kendaraan. Terus tulang, kenapa tulang nggak boleh kita pakai istinja? Karena tulang itu makanan innahu min ta'ami ikhwanikum.
kata Rasulullah, karena dia merupakan makanan saudara kalian. Kata sahabat, saudara kita siapa yang makannya? Tulang ya? Maksudnya jin kah ya Rasul? Iya, itu makanan bangsa jin. Masya Allah. Padahal kita tahu jin itu musuh manusia ya. Meskipun nggak semua jin, tapi kalau setan pasti musuh manusia. Ya dari bangsa jin lah. Tetap toleransi Islam itu sampai ke bangsa jin pun kita diajarkan untuk bertoleransi. Masya Allah, ini agama indah sekali itu ya. Jangan sampai jin begitu dia makan tuh tulang langsung, kok bau apa ya? Kayak familiar nih. Rupanya sudah dipakai cebok. Masya Allah. Nah itu makna syana'an. Dari kata syani'a artinya benci. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu, huwa, dialah al-abtar, yang akan terputus. Siapa ini? Sebagian ulama menyebut itu adalah Abu Lahab. Sebagian lagi menyebut itu adalah Abu Jahal. Yang ketiga itu adalah Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il yang kita ceritakan di awal surat ini. Begitu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya di Bukit Sofa, lalu ketemu sama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il keluar dari rumah, dia mau ke Darun Nadwah itu yang kalau sekarang itu Gate King Fahd. Kalau kita masuk Masjidil Haram lewat Gate King Fahd, dari Bukit Sofa itu jalan menuju ke sini, ketemu dengan Rasulullah. Ya. Terus ditanya nih sama konco-konconya, wah As, ente ketemu sama siapa? Itu si Abtar. Maksudnya siapa? Maksudnya Rasulullah. Apa arti abtar? Abtar itu buat orang Arab adalah mereka yang anak lelakinya meninggal atau mereka yang tidak punya anak laki-laki. Sehingga dianggap nasabnya terputus. Jadi nggak punya garis keturunan karena anak laki-lakinya meninggal. Rasulullah SAW punya 3 anak laki-laki dari Bunda Khadijah, yaitu Qasim dan juga Abdullah. Dua-duanya meninggal. Lalu dari Maria Qibtiyah, Ibrahim itu juga meninggal. Jadi semua anak laki-laki Rasulullah meninggal. Yang hidup hanya perempuan saja. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Az-Zahra. 4 ini. Dari Zainab ada 1 anak. Siapa namanya? Siapa namanya? Oh siapa? Usama siapa? Hah? Enggak, cucu Rasulullah berarti. Usama ya namanya. Siapa namanya? Kok lupa. Nah, baru selebihnya nggak ada anak kecuali dari Fatimah Az-Zahra. Fatimah 2, Hasan sama Umamah dari Zainab, terus ya perempuan dari Fatimah, Hasan dan Husain. Itu saja keturunan Rasulullah. Ya, selebihnya dari jalur perempuan. Kenapa Rasulullah SAW tidak memiliki anak laki-laki? Allah alam, rahasia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebagian ulama mengatakan Allah menjaga nasab Rasulullah SAW jangan sampai ada anak laki-laki. Pertama katanya karena khawatir nanti mengkultuskan secara berlebihan. Karena ini anak Nabi, maka nanti begitu Nabi Muhammad meninggal, mereka akan orang-orang ini akan mengusahakan pokoknya pengganti Nabi ya anaknya yang laki-laki. Jadi bukan Abu Bakar, bukan Umar, Utsman, lalu Ali, enggak, anaknya dulu nih. Ali aja itu kan Syiah muncul di situ. Mereka yang digaungkan adalah apa? Abu Bakar, Umar, Utsman telah merebut kekuasaan dari Ali. Yang berhak itu adalah Ali karena Ahlul Bait, masih keluarga, masih keponakan dan menantu. Ya. Jadi mestinya langsung Ali. Apalagi kalau ada anak langsung laki-laki, pasti langsung ke situ. Itu satu. Yang kedua, menunjukkan bahwa nasab itu tidak mesti harus jalur patriarki ya. Bisa jadi jalur matriarki, apa istilahnya? Jalur perempuan. Ada jalur laki-laki, ada jalur perempuan. Dan itu sama sekali tidak memiliki keistimewaan yang satu dibanding yang lain. Anak laki-laki tetap mulia, punya anak perempuan pun tetap istimewa. Ya. Jangan sampai kemudian sudah masuk Islam,
Tapi kultus laki-laki lebih tinggi daripada kultus perempuan. Berarti sama dengan masyarakat jahiliyah yang menganggap perempuan adalah strata kedua, kelas bawah, terlahir hanya untuk melahirkan. Jadi ada hanya untuk beranak aja udah kerjanya perempuan. Nggak ada keistimewaan apa-apa. Nah, Islam datang menghapus itu. Maka tidak adanya anak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang laki-laki untuk dua ini. Pertama, untuk menjaga jangan sampai ada kultus berlebihan kepada anak Rasulullah. Terus sekarang mohon maaf, ada orang yang mengkultuskan para habaib aja kan ada yang berlebihan. Ya. Nah, itu saja sudah bahaya ya. Maka para habaib yang mereka mengerti ini, mereka akan mengatakan saya hanya cucunya Rasulullah, dzurriyyat Rasulullah, tapi tidak memiliki keutamaan apa dibanding kalian selain memiliki darah dari Rasulullah SAW. Ya. Yang berilmu, yang taat, yang saleh, oke, kita muliakan. Tapi kalau dia, mohon maaf, brengsek misalnya, nggak benar, ibadahnya nggak bagus, ya dia tetap tidak berhak mendapatkan kemuliaan itu. Ya. Jadi jangan sampai terjadi kultus. Saya sampai pernah juga tuh dipaksa jadi Habib, coba itu. Bukan dipaksa, maksudnya orang nanya, Ustadz Habib ya? Saya bukan Habib, kok namanya Ahmad Bani Hashim. Dan kalau khutbah Jumat kayaknya berapa kayak Habib lah pokoknya kata dia gitu. Cuma saya bukan Habib. Bapak saya, emak saya nggak ada darah dari keturunan Nabi sama sekali, saya bilang. Enggak, pokoknya Habib Ustaz gitu. Kok jadi dia yang maksa gitu. Nah, saya bukan Habib, bukan. Ya, hanya orang biasa yang juga bukan keturunan kiai. Apalagi tuh Rasulullah SAW kalau ada anak laki-lakinya itu maka terjadi kultus itu. Nah, yang kedua tadi untuk menghilangkan itu tadi patriarki atau matriarki itu nggak ada dalam Islam. Pokoknya laki-laki dan perempuan tetap memiliki jalur keturunan. Ya. Maka Hasan Hussein lalu ke bawah semua itu jalurnya lewat ibunda Fatimah Az-Zahra. Gak ada masalah. Taib. Maka Al-As bin Wa'il mengatakan itu si Abtar. Jadi kamu ketemu siapa tadi? Itu si Abtar. Orang yang tidak punya penerus garis nasab dari laki-laki itu. Nah, maka turunlah surat ini. Ya, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Karena Rasul secara manusiawi ada dong perasaan sedih gitu. Ya, dikata-katain sebagai dalam mohon maaf dalam tanda kutip cemen karena punya anaknya cewek, perempuan, nggak punya anak laki-laki, nasabnya terputus dan seterusnya. Sebagai manusia biasa Rasulullah juga pingin dong punya anak laki-laki. Seperti kebanyakan bapak-bapak lebih senang punya anak laki-laki apa perempuan? Fitrahnya bapak-bapak pasti senang anaknya laki-laki, bisa diajak main bola nih, bisa diajak main PS nih, bisa diajak nonton bola nih, mancing, sepedahan dan seterusnya. Meskipun bahagia juga punya anak perempuan, tapi kalau ada anak laki-laki, fitrahnya lebih senang. Sama seperti ibu-ibu, kalau dia punya anak perempuan lebih senang daripada dia punya anak laki-laki. Aduh, laki-laki tuh, laki-laki tuh. Diaturnya susah, lari sini, lompat sini, aduh pusing. Seperti ibu. Ya. Bapak-bapak sih karena jarang ketemu sama anak cowok, nyantai senang aja kan. Itu fitrahnya. Rasulullah sebagai manusia biasa juga sama. Maka kehilangan anak laki-lakinya sedih, kehilangan Ibrahim juga menangis tetap. Fitrahnya begitu. Maka begitu ada yang menyindir, mengata-ngatain Rasulullah sebagai abtar, sebagai sisi manusiawinya Rasul juga merasakan sedih itu. Maka ayat pertama surat ini Allah katakan inna a'tainaka al-kautsar. Nikmat yang kami berikan kepadamu ya Rasul itu banyak banget. Kau tak punya anak laki-laki sama sekali tidak mengurangi nikmat yang banyak itu. Maka jangan gara-gara yang ini ketutup mata kita melihat nikmat yang banyak sehingga akhirnya mikirin yang nggak ada aja terus. Jatuhnya jadi galau, gelisah, gundah, gulana. Padahal yang kita punya, yang kita dapat banyak sekali. Kita lupa bersyukur atas nikmat yang banyak gara-gara 1-2 yang kurang ini. Maka Allah katakan inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka sebagai bentuk syukur udah fokus aja salat berkorban, udah fokusnya di situ aja. Nggak usah mikirin orang-orang yang menghujat kita, yang mencemooh kita, orang-orang yang menghina kita. Jadi kalau ada orang yang mencemooh, menghina, menghujat kita, tandanya orang itu sangat perhatian sama kita, sampai diperhatikan seluruh kehidupan kita ya. Sampai detail-detailnya.
Jadi pengamat yang tidak kita gaji, kita nggak gaji dia, tapi dia mengamati kehidupan kita. Itu tanda orang yang sangat peduli itu ya. Statusnya dilihatin. Sampai status kita diliatin di WA, dipantengin. Nah, dia mau ngapain lagi sekarang nih? Mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi? Kita serah kita ya mau ngapain kek, mau kemana kek. Nah, itu orang-orang yang memusuhi nauzubillah min dzalik. Jadi adanya orang yang pro kontra itu sunatullah dalam kehidupan kita. Kita bikin semua orang senang sama kita mustahil, kata Imam Syafi'i. Irda'un nas ghayatun la tudrak. Membuat semua orang senang sama kita itu adalah tujuan yang mustahil bisa kita capai. Jadi jangan pernah kita berharap semua orang suka sama kita, itu mustahil. Siapa kita? Nabi Muhammad saja udah ganteng orangnya, fisiknya indah rupawan, akhlaknya bagus luar biasa, tutur katanya sangat indah memukau. Ada yang benci ya. Apalagi kita, ganteng juga kagak, kaya juga enggak. Kata-katanya juga kadang-kadang belibet, ngomong panjang lebar, ngomong apa kumur-kumur sih? Orang kagak ngerti apa-apa gitu ngomongnya. Berharap semua orang suka sama kita, mustahil lah, mustahil itu. Capresan ya. Jadi ada yang membenci, ada yang suka sama kita, itu sunatullah. Tinggal kita lihat nih, yang benci kita orang baik apa orang jahat gitu. Ya Allah, ternyata yang benci sama saya Ustadz ahli ibadah, yang benci sama saya itu habaib kiai Ustadz, berarti yang salah kita gitu. Siapa yang benci kita? Itu pecandu narkoba, nggak apa-apa. Siapa yang benci sama kita? Pezina. Siapa yang benci sama kita? Pemabok. Siapa yang benci sama kita? Preman. Siapa yang benci sama kita? Orang yang nggak demen ibadah, orang yang nggak pernah ke masjid. Berarti insya Allah kita berada di jalan yang benar gitu. Karena musuhnya yang membenci nggak benar gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita menghujat gitu. Siapa yang benci? Biar tahu rasa dia. Lu benci sama gue? Siapa lo? Masih dia nggak pernah. Itu nggak boleh juga. Jadi bukan ke sana, ke sini maksudnya gitu. Supaya jangan sampai kita sedih-sedih banget gitu. Ada yang membenci. Karena insya Allah mungkin 1-2 orang membenci, tapi ada orang-orang yang senang sama kita, yang setipe dengan kita, yang sama-sama hobi ngaji sama kita, yang sama-sama suka ibadah sama kita. Satu saja ini, itu bisa menyelamatkan kita besok hari kiamat kan. Masya Allah. Tapi bukan berarti kita banyakin musuh. Ya. Karena kata Abdullah bin Mubarak, perbanyaklah teman. Karena teman bisa memberikan syafaat besok hari kiamat. Kata Umar, 1 orang musuh itu sudah sangat banyak. 1000 orang teman masih sedikit. Jadi kita punya 1000 teman, punya 1 musuh. Yang 1 musuh ini udah banyak ini. Maka jangan ditambah lagi gitu. Jangan cari musuh lah. Kita kemana-mana tidak mau cari musuh, kita mau cari teman. Tapi ternyata tetap aja ada orang yang memusuhi kita. Ya sudah, itu sunatullah. Karena Nabi Muhammad juga dimusuhi. Jadi kita tinggal lihat nih. Ini orang yang nggak suka sama saya, dia ahli ibadah apa enggak? Ternyata 50-50 Ustaz, kadang ibadah kadang enggak. Berarti kita introspeksi nih. Mungkin memang kita ada salah, mungkin kita ada kurang. Ayo kita perbaiki. Mungkin tegur sapa kita kurang ke dia. Mungkin sikap kita kurang baik sama dia. Mungkin cara senyum kita ke dia beda. Kalau yang kalian kita senyum, mau kemana Pak? Gitu. Ketemu dia, mana lo? Senyumnya aja udah orang tersinggung dong. Gitu. Meskipun sama-sama senyum, yang satu lempeng, yang satu belok. Itu aja udah tersinggung orang. Atau mungkin kita pernah lagi jalan saking sibuk pikiran kita kemana, dipanggil sama dia, bro mana? Kita nggak denger tuh, itu jalan aja. Dia kan bisa saja tersinggung, udah gue banget, mentang-mentang punya motor baru, padahal mah kredit, ditegur kagak nengok, dia tersinggung. Nah itu kita introspeksi, kita perbaiki diri. Baik. Nah yang berikutnya, jangan habiskan energi dan waktu kita untuk ngurusin orang-orang yang benci. Tapi fokuslah pada perjuangan kita di jalan Allah. Dan fokus kita sama orang-orang yang cinta dan sayang sama kita. Yang sama-sama menguatkan, sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan. Kita fokus, kita jaga itu. Karena besok kata Rasulullah, setelah selesai hisab nih, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Selesai hisab, orang beriman masuk dalam surga. Orang-orang kafir pelaku dosa maksiat nyemplung ke dalam neraka. Ada orang-orang nih sebelum dia masuk surga
Itu dia nggak mau langsung masuk ke surga. Kamu kenapa nggak masuk surga? Ya Allah, boleh nggak saya minta satu permintaan sebelum saya masuk surga? Apa permintaanmu? Teman saya si Fulan, itu dulu bareng-bareng ngajinya. Itu dulu bareng ke masjid. Itu dulu bareng-bareng berjuang. Saya kenal betul dia. Tapi dia nggak selamat, dia masuk ke neraka. Ya Allah, boleh nggak itu teman saya itu selamat, saya bawa masuk dalam surga. Kok saya rasanya nggak nyaman masuk ke surga, sementara teman saya enggak gitu. Saya pengen bareng sama dia, ya Allah. Sampai hadis itu asyaddu munasyadatan, sangat memelas, sangat mohon, sangat minta kepada Allah supaya temannya selamat. Apa kata Allah? Kalau begitu silakan kau pergi ke neraka, cari semua orang yang kau kenal. Bayangkan, bukan yang temen doang tuh, semua yang pernah kau kenal. Kita selama hidup berapa banyak yang kita kenal? Banyak banget, teman SD, SMP, SMA, kuliah, teman kerja, teman tinggal, teman kampung, teman kota. Banyak banget orang kita kenal. Semua yang pernah kau kenal di dunia, selamatkan dia. Gimana caranya? Dalam hadis itu, jadi orang-orang itu ditakdirkan oleh Allah, mereka terbakar tapi mukanya masih utuh. Sehingga orang tadi nih masih kenal tuh. Ya Allah ini, ya Allah tolong keluarkan kamu sini, kamu teman saya, semua dikeluarkan. Sampai hadisnya itu fa akhraja jamman ghafira. Dikeluarkan teman itu dalam jumlah yang sangat besar dan banyak. Mungkin bisa 1000 orang. Kita di Facebook aja teman kita udah berapa ribu tuh. Ya, cuman kalau di Facebook kan kadang-kadang akun fake banyak juga ya. Nggak jelas. Ya berapa banyak lah orang yang kita pernah kenal. Mungkin 100, 200, 500, bahkan 1000. Itu semua dikeluarkan. Udah ya Allah, semua orang yang saya kenal sudah saya angkat, saya bawa, selamatin. Kata Allah, balik lagi ke neraka. Ngapain lagi Allah, udah nggak ada. Kau balik ke neraka, mungkin orang sudah gosong mukanya nggak kau kenal. Tapi kolbunya itu kan masih utuh. Nanti kita bahas di surat Al-Humazah itu. Kolbunya masih utuh. Kau cari di penghuni neraka itu yang kolbunya itu ada lampu cahaya, bukan lampu. Ada cahaya kelap-kelip sebesar koin 1 dirham. 1 koin itu. Apa ya Allah saya lakukan? Semua yang kau temukan itu tarik keluar dari neraka. Mukanya dia nggak kenal, tapi lihat kolbunya itu ada cahaya sebesar ini. Maka dikeluarkan, itu jumlah yang sangat banyak. Sudah ya Allah, udah nggak tersisa satu pun. Kata Allah, kau balik lagi ke neraka. Apalagi ya Allah, cari yang setengah dari itu cahayanya. Balik lagi. Dikeluarkan jumlah yang sangat banyak. Sudah nggak tersisa ya Allah, sudah bersih. Kata Allah, kau balik lagi. Ada apa lagi ya Allah? Meskipun hanya setitik cahaya itu sebesar zarrah. Zarrah itu dulu biji sawi. Kalau sekarang atom. Pokoknya ada kelip sedikit saja, cahaya itu tarik keluar. Maka semua dikeluarkan. Masya Allah. Berarti udah berapa ribu orang tuh kita keluarin. Kasih sayang Allah. Buat siapa nih? Buat orang-orang yang merasa punya teman waktu di dunia dan nggak nemenin dia di surga. Gara-gara satu orang nih dikeluarkan sampai sekian ribu orang tuh. Masya Allah. Jadi kita jangan fokus sama yang benci, kita fokus sama yang masih sayang, masih peduli sama kita. Itu kita rawat tuh. Ya. Ya, silaturahim itu pentingnya kita jaga tuh, Masya Allah. Terus gimana kalau ada orang yang benci? Nah, di surat ini, jadi kalau ada yang benci itu, fasholli li rabbika wanhar, berkurban. Berarti menyembelih itu. Itu aplikasinya dari ayat ini Rasulullah itu. Tetangganya ada yang benci, kayak misalnya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Bismillahirrahmanirrahim. Uqbah itu rumahnya itu dekat sekali dengan Rasulullah, nyaris nempel dindingnya, dekat, tetangga. Tapi Uqbah ini jahatnya luar biasa. Rasul pernah diludahi mukanya oleh dia itu. Rasul lagi sujud, ditimpa kepala beliau dengan kotoran unta. Abu Lahab udahlah paman, tetangga, dekat rumahnya dengan Rasulullah. Ini jahatnya luar biasa. Bagaimana Rasul nih menyikapi orang-orang yang tetangga yang jahat itu? Rasul seringkali minta sama Ibunda Khadijah masak yang banyak, lalu ngasih makan ke mereka. Oh tuh, ini diajarkan Rasulullah, kalau ada orang benci sama kita, traktir makan. Ogah banget Ustaz duduk semeja sama dia. Paling enggak kita masak yang banyak, kirim, kasih ke rumahnya. Nah, beliin makanan, kasih ke dia. Martabak kayak apa kayak. Itu triknya sebenarnya tuh. Yang diajarkan Rasulullah. Dan itu susah ya. Masa orang benci sama kita, kita kasih makan. Berat rasanya. Kalaupun kasih makan, saya kasih racun dulu, boleh nggak usah? Kasih racun tikus. Nauzubillah dzalik.
Jadi kalau orang yang benci kita tuh kita traktir, hati dia bakal ini tuh luluh juga tuh hatinya. Insya Allah. Tapi itu berat ya, berat luar biasa. Paling tidak kalau ada orang memusuhi kita, jangan kita tanggepin itu kan. Paling enggak udah kita cuekin aja. Tapi dia lama-lama ngelunjak terus. Itu memang manusia sabar ada batasnya katanya. Padahal sabar tidak ada batasnya. Maka balasannya juga innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Balasan buat orang sabar nggak ada batasnya. Kenapa? Karena sabar nggak pakai batas, nggak ada batasnya. Batasnya adalah kematian sabar itu. Nah, jadi kalau orang membenci kita, kita tetap fokus melakukan kebaikan-kebaikan. Dia mau benci apa, kayak bagaimana, kayak kita tetap terus melakukan kebaikan. Akhirnya dia akan capek sendiri, dia akan stres sendiri, dia nggak bisa tidur, dia nggak enak makan, dia hidupnya stres, kita hidup nyantai-nyantai aja. Karena emosi itu begitu, orang tuh kalau benci itu seperti api yang menyala. Api itu dia akan membakar sesuatu. Kalau nggak ada yang bisa dibakar, maka api itu akan membakar dirinya sendiri, jadinya mati. Itu yang Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 119. Kita buka surat Ali Imran ayat 119. Bahwa para haters itu kalau kita cuekin, lama-lama dia akan mati dengan sendirinya. Ya, 119. Masya Allah, ini orang beriman tuh ya. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kalian orang beriman itu tuh sayang ke semua orang, padahal yang kita sayang itu kadang-kadang benci sama kita. Itu karakter kita. Orang beriman. Kita beriman kepada semua kitab-kitab, sementara mereka orang tidak beriman. Beriman kepada kitab mereka tapi tidak suka terhadap Al-Qur'an. Begitu seterusnya. Kalau ketemu kita dia manis. Baik, tapi giliran mereka jauh dari kita itu addu alaikum al-anamil. Saking benci dia menggigit jari. Empet banget sama orang empet gitu. Ya udah biarin aja. Kita bilang aja mutu bighaizikum. Matilah kau dengan emosimu sendiri. Karena tadi orang tuh hasad, dia akan capek sendiri. Ya. Kita yang alhamdulillah beri kendaraan baru, dia nggak bisa tidur kan. Kita renovasi rumah, dia nggak bisa makan. Kita mah makan enak, tidur nyenyak, dia stres. Kita jalan-jalan, dia yang pusing. Karena dia nggak jalan-jalan mungkin ya. Itu karakter orang-orang yang membenci orang baik, dia akan capek sendiri. Kita lihat kisahnya Buya Hamka dulu ya. Bagaimana Bung Karno itu kan sangat benci sama Buya Hamka. Sampai di penjara, dijeblosin ke penjara. Tapi sebelum meninggal, Bung Karno apa pesannya kan? Tolong kalau saya mati nanti minta Hamka yang mengimami sholat jenazah saya. Insya Allah. Dan Buya Hamka begitu dengar Bung Karno sedang sakaratul maut dan akhirnya meninggal, nggak bilang alhamdulillah mati juga yang benci sama gua. Nggak ada. Beliau tetap bersedih, mengucapkan istirja, lalu datang utusan. Buya, sebelum meninggal, Bapak berpesan meminta Buya yang mengimami sholatnya.
Itu dengan hati lapang, Masya Allah. Buya tetap datang mengimami sholat ini. Sama satu lagi siapa? Yang penyair itu? Siapa namanya? Bukan. Yang bermusa dengan Buya Hamka itu? Kok jadi lupa namanya? Buya dituduh plagiarisme, karya-karyanya dibilang nggak orisinil. Subhanallah, kalau lupa. Pokoknya dihujat terus Buya Hamka, dikatakan kurang ilmiah apa segala macam seperti itu. Tapi suatu hari ada dua sepasang muda-mudi datang ke Al-Azhar. Buya, ada mau bicara sebentar, ada apa? Kami baru mengenal Islam dengan baik. Baru mengenal Islam dan kami ingin mengenal Islam dengan lebih baik. Ayah kami meminta kami untuk datang belajar sama Buya. Siapa ayahmu? Subhanallah, lupa namanya siapa. Terus siapa nama ayahmu? Disebutlah nama ayahnya. Yang mana? Yang itu Buya. Masya Allah, ternyata ayahnya yang memfitnah Buya Hamka, yang mengatakan Buya Hamka itu plagiaris, nggak orisinil karyanya, nggak ilmiah dan seterusnya lah. Itu ngutus anaknya untuk belajar agama sama Buya Hamka, Masya Allah. Dan Buya Hamka dengan penuh keikhlasan mengajarkan kepada anak itu, Masya Allah. Jadi kalau kita fokus pada kebaikan, ini orang-orang yang membenci nih, orang yang gak suka, pada akhirnya mereka akan jatuh cinta kepada kita. Tinggal tunggu waktu. Kalau gak jatuh cinta, jatuh mati dia. Karena kan hatinya yang stres, ya. Pikirannya yang gak sehat, akhirnya sakit, stroke, mati dia. Tinggal pilihannya jatuh cinta atau jatuh sakit dan akhirnya mati. Yang penting kita fokus tetap pada kebaikan. Kita fokus tetap mencari ridho Allah. Karena mencari ridho manusia itu ghayatun la tudrak. Ini barangkali pelajaran dari surat Al-Kautsar ayat terakhir. Berarti selesai. Pertemuan yang akan datang kita insya Allah masuk ke surat Al-Ma'un sudah. Sebelum tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan. Falyatafadhal masykuran. Ya. Ya. Tanya mengenai sekarang kan kurban. Ya. Nah kalau anak-anak nih sekolah nih guyuban barengan batung-batungan giliran beli kambing lah atau beli sapi 40 orang sekolah ya satu kelas lah gitu lah 40 orang 5 orang gimana? Sebagian mengatakan dalam rangka tarbiyah nggak ada apa-apa, nggak ada masalah gitu. Sebagian lagi mengatakan tetap meskipun tarbiyah, jadi ngumpul anak nih misalnya satu kelas ada 25 atau 30 orang. Dan 30 orang ini terkumpullah uang misalnya jadinya 3 juta karena seorangnya misalnya cepet-cepet 30 orang jadilah 3 juta, kebeli satu kambing. Nah itu caranya adalah diserahkan ke salah satu dari 30 anak ini, beli kambingnya atas nama satu anak ini. Jadi yang lain itu dia hitungannya sedekah. Nah, satu anak inilah yang kurban. Jadi kambingnya itu tetap statusnya kurban. Jadi pahalanya semua dapat. Begitu. Tapi sebagian mengatakan ya namanya anak-anak tarbiyah nggak ada masalah. Gitu. Cuman mungkin untuk ikhtiyat, hati-hati, jalur amannya ya model kedua itu. Jadi patungan anak itu. Biasanya kalau beberapa SDIT yang mengerti sudah menerapkan itu sih. Ya, kayak anak sekolah TK buat anak kami dulu gitu juga. Jadi anak ini ada 15, satu anak itu 200.000. Jadi dapatnya satu ekor kambing harga 3 juta. Nah itu diserahkan ke salah satu anak ini yang beli, berarti kambing itu atas nama anak ini gitu, berkurban. Yang lain jatuhnya sedekah kepada si anak yang membeli kurban ini, sehingga pahalanya tetap didapat dan status hewannya tetap statusnya kurban gitu. Mungkin untuk hati-hati ya lebih baik model itu kita pakai. Dan gak harus sekolah kan, anak-anak di pengajian atau ponakan-ponak kita dikumpulin semuanya. Sini cepet. Kumpullah 3.500.000, dibelikanlah kambing. Belikannya 3.500.000, jangan 3 juta. Toh 500 di mana? Ya ongkos om yang kumpulin tadi. Oh, cari objek kan rupanya dia. Baik, ada lagi?
maaf ya. Ya. Tadi tentang toleransi pada setan atau jin gitu kan. Itu hukum fitnah itu kan sebenarnya berat gitu kan. Nanti dia berakhir, nanti dia berbicara seperti apa gitu. Ada kita selalu mengatakan gara-gara setan, setan yang dipitnah sama kita siapa tahu gitu. Padahal saya tidak ngapain ya. Kata setan, gue nggak ngapain lo gitu deh. Nah itu dia. Pernah Ibnu Umar atau Ibnu Abbas gitu dibonceng oleh Rasulullah di keledai. Di keledai. Karena keledai kan kecil tuh, dinaikin berdua. Mungkin keberatan, kepleset. Jadi jatuh. Langsung ngucapin, ta'isa syaitan. Kalau bahasa kitanya, gara-gara setan nih atau brengsek nih setan gitu. Rasul langsung bilang, la taqul ta'isa syaitan. Qul masya Allah. Jangan kau bilang gara-gara setan, tapi bilanglah masya Allahu qadarullahu masya'a fa'al. Takdir Allah yang Allah kehendaki itu yang terjadi gitu. Jadi mestinya kita ucapkan itu bukan gara-gara setan. Kenapa ya Rasul? Karena kalau kau bilang gara-gara setan, setan langsung membusukkan dada, mengatakan iya ini gara-gara saya. Dia justru senang sebenarnya. Kalau di lelucon yang di WA itu kan setan pensiun. Karena disalah-salahin mulu. Dia yang maksiat, setan disalahin. Dia yang korupsi, setan disalah-salahin. Sampai dia berbini ketiga atau keberapa gitu, setan disalahin. Akhirnya pensiun. Enggak, setan sebenarnya justru senang dia. Karena berarti manusia menganggap setan punya pengaruh. Setan punya kuasa gitu. Padahal kata setan, ya saya nggak ngapa-ngapain, tapi dia meyakini saya bisa berpengaruh, itu justru jatuhnya nanti lama-lama jadi syirik gitu. Jadi jangan kita bilang gara-gara setan, tapi qadarullahu masya'a fa'al. Takdir Allah yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Gitu. Insya Allah tidak ada setan pensiun. Preman pensiun ada, setan pensiun enggak. Tadi Pak gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang korban ya dari yang dulu itu ada penawaran korban dalam bentuk kaleng, jadi kayak di kaleng-kaleng gitu kan udah jadi istilahnya. Ya. Hukumnya gimana sebenarnya? Terus yang kedua pas ada mau pemotongan itu kan turun dari mobil ya, truk atau Iya. itu kakinya kebetulan Pincang. ya agak pincang. Itu gimana hukumnya? Kalau kita terus potong atau gimana? Kan kalau semuanya sehat, Ya. ada cacat, itu gimana sih? Ya. Dalam perjalanan gitu. Ya, Masya Allah. Yang pertama itu tentang kurban apa daging kaleng atau kornes atau apalah itu namanya. Kalau kornet ya. Kalau dia misalnya pembagiannya, jadi dia disembelih misalnya. Yang penting kan kurban itu disembelih pada tanggal 10, 11, 12 atau 13. Kalau disembelih di salah satu hari ini jatuhnya kurban. Tapi kalau disembelihnya sebelum itu jatuhnya bukan kurban. Itu kita nggak mau. Atau setelahnya tanggal 15 baru disembelih, nggak bisa. Jadi kita minta oke, dibagikan dalam bentuk kaleng kayak bungkus terserah. Yang penting kita mau hewannya itu disembelih di hari-hari nahar itu. Makanya kalau haji itu biasanya setelah Jumrah Aqabah, jamaah haji itu dia ngelihat hewan yang disembelihnya itu untuk menyaksikan langsung. Jadi memang idealnya kita menyaksikan langsung. Liyashhadu manafi dia Rasulullah itu afdolnya kita lihat. Saksikan langsung sahibul kurban itu yang afdol. Tapi kalau nggak menyaksikan nggak dosa sih, tetap sah. Ya, yang penting kita serahkan kepada orang yang kredibel. Tapi biasanya orang-orang atau lembaga yang kredibel dia akan memvideokan itu. Minimal foto. Ya, di foto cekrek Pak, ini sudah kita eksekusi ya Pak. Nanti kita kirim dagingnya dalam bentuk kaleng dan seterusnya. Itu boleh, nggak ada masalah. Yang kedua, syarat hewan itu tidak cacat adalah pas transaksi membeli atau transaksi menyerahkan. Ya. Nah, kalau misalnya sudah dipilih hewannya sehat, tapi dikirim dalam perjalanan atau diserahkan ada kejepit, ada luka, ada apa, itu tidak terhitung sebagai hewan cacat. Jadi tetap dieksekusi. Eksekusi. Jadi yang dilihat itu pas transaksi pembelian. Ketahuan ini. Jadi kepada pembeli.
Jadi pas belinya itu. Tapi kalau udah dibeli bagus, tapi karena belinya bapak misalnya bukan cuma 1-2 ekor, 15 dikirim pakai mobil, akhirnya kan namanya hewan banyak, kendaraan kecil mungkin ada yang terkilir, ada yang jatuh segala macam. Itu tetap dihitungnya sehat. Atau misalnya dianterinnya sehat, kita ikat dulu nih karena dianterinnya tanggal 8, 9, 10 masih ada 2 hari. Kita ikat ada di samping masjid misalnya. Samping masjid kadang-kadang bocah ada aja tuh nakal. Dibawa misalnya api. Ini kadang-kadang bocah namanya bocah kan. Akhirnya terluka atau cacat tuh kambing atau sapi. Nah ini bagaimana nih? Statusnya tetap sah. Jadi hitungannya hewannya sehat gitu. Nggak cacat. Itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Tawar-menawar nggak sih kalau hewan kurban itu? Boleh tawar-menawar. Yang penting jangan cari yang paling murah. Tapi cari yang sesuai dengan budget kantong. Gitu. Boleh, masa nggak ditawar, mahal juga kayak apa? Harga kambing. Iya, senaknya dia. Senaknya dia. Tapi nawar tadi karena menyesuaikan dengan budget kita di kantong dan memang sesuai dengan harganya, pasarannya gitu segitu. Ya, hukum jual beli tetap. Yang nggak boleh itu tadi dia uangnya sanggupnya yang 6 juta misalnya atau 4 juta ditawar-tawar sampai 2,5 juta. Ya. Akhirnya udah si bapak yang jualan itu kata, ya Allah kalau nggak kebeli ini sayang saya balik-balikin lagi nih kambing. Dia nggak apa-apa 2,5 juta. Sebenarnya ini Pak berat ini Pak. Jangan begitu dong katanya. Itu pemerasan sebenarnya. Kenapa? Nyekik harga itu. Kalau dia hewannya bagus, speknya oke, dan harga pasaran memang oke, nggak ada masalah, bayar sudah. Harga mahal-mahal dikit, memang harga kambingnya bagus, segar, ya bayar. Buat kurban lagi, buat Allah, insya Allah Allah gantikan. Lumayan Ustaz, kalau bisa kita tekan 500.000 aja kan, kurang aja lumayan. Pulang panitia bisa dapat apalah ini Ustaz. Nah itu jangan ya. Biar ada keuntungan. Karena ada orang yang kurban dia beli sendiri, ada yang nitip uangnya kan. Nah ke panitia, panitia ini mesti jujur. Kalau dia nitipnya 4 juta, cari yang 4 juta. Wah ngasihnya 4 juta, bisa dapat nih 3,5 nih. Gitu. Kan nawar kan. Pinter-pinter kita lah nawar, selisih dapat nih. Gitu. Karena nawar ini. Rezeki panitia. Kan nawar cuma dapat komisi aja. Nah itu hati-hati di sisi kita ya. Tape cukup barangkali. Ya. Utama untuk korban kita kan kantong tadi yang bersama-sama kita kan kalau terbatas punya beli kantong. Cuman tahun kemarin mungkin atas nama bapaknya suami kalau atas nama istrinya kita sebagai suami gimana gitu? Dapat pahala juga atau sebenarnya satu keluarga itu satu aja. Sebagaimana Rasulullah itu hadza anni wa an ahli baiti wa an ummati alladzina lam yudhahu. Ya Allah, terimalah ini kurbanku atas nama keluargaku dan semua umatku yang belum pernah atau nggak sempat berkurban. Berarti umat Rasulullah yang nggak sempat berkurban udah diganti sama Rasulullah sebenarnya. Siapa yang nggak mampu? Kalau yang mampu, ente kenapa nggak kurban? Udah dibadalin sama Rasul. kurang ajar itu. Sebenarnya tanpa ganti nama boleh, nggak usah. Tetap kita semua dapat pahala. Cuma biasanya ada sebagian kalau namanya nggak disebut merasa kurang. Ada yang begitu. Ya kalau begitu kita maklumilah. Mungkin dia belum sampai mengerti, ya boleh aja. Jangan kita tolak. Udah nama bapak aja, jangan nama istrinya gitu. Istrinya belum tentu ngerti kan. Suaminya kok panitianya nggak oke ya, nggak kompromi. Tahun besok jangan di situ lagi deh. Karena dia maunya nama suaminya doang. Sementara istrinya pengen juga gitu. Kadang anaknya mau juga. Ya sebenarnya sih nggak ada masalah, nggak ada masalah. Cuma satu nama itu udah cukup mewakili semua. Semua dapat pahalanya insya Allah. Dan pahalanya bukan satu kambing dibagi per kepala. Misalnya satu keluarga berapa orang? 7 orang. Ya satu kambing dibagi 7 dong. Enggak. Hitungannya satu kambing, satu kambing, satu kambing, satu kambing, satu kambing. Jadi tetap sempurna semuanya dapatnya gitu. Jadi kalau atas nama bapak dapat banyak kan pahalanya. Istri sama anak enggak? Enggak, semua dapat sama. kan akadnya itu kan. Nah kalau begitu akhirnya besok bininya mau. Pokoknya atas nama aku sekarang gitu. Biar gede pahalanya. Kemarin
Kalau gantian. yang belum akikah ini kan aja sering terjadi kayak gitu. Wah, akikah aja belum. Nah, itu. Kalau dia akikahnya memang di hari-hari raya kurban, maka dahulukan akikah. Dia lahirnya misalnya tanggal 1 Zulhijjah. Nah kan mesti tanggal 7 tuh akikah. Tapi nanti tanggal 10 kurban lagi. Mepet nih. Jadi akikah apa kurban? Nah kalau posisi seperti itu maka dahulukan akikah. Tapi kalau lahirnya emang kapan? 15 tahun yang lalu. Lah kemarin kemana aja? Kenapa giliran akikah pas mau Idul Adha dibetul-betulin sama akikah gitu? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin atau besok? Kan udah lama ini, udah bertahun-tahun gitu. Nah itu dahulukan kurban gitu. Baik, itu ya. Kalau satu Udah habis. Ya, ada lagi. Kayaknya satu terus. Karena menarik ke rumah. Gak apa-apa. Gini gimana? Kalau akekah, orang ada yang mau akekah, tapi sekalian minta dipotongin dengan panitia kurban gitu. Jadi dagingnya campur dengan kurban. Hukumnya gimana? Kalau bisa jangan itu dipisah ya. Kurban, akikah. Ya. Karena perlakuannya beda tadi. Beda. Karena kalau kurban itu diberikan dalam posisi mentah, akikah matang. Gitu. Tapi kalau kalangan Syafi'iyah sama-sama membolehkan kita makan dari situ. Ya. Nggak boleh makan. Boleh. Yang korban yang akikah ya. Sama baik korban maupun akikah boleh kita makan dari yang itu. Korban malah Wat imul ba'isal faqir. Ya. Wa kulu minha wa'at imu al-ba'isal faqir. Makan sebagian, setelah itu serahkan. Kata sebagian ulama ada prosentase. Kalau Abu Hanifah sepertiga kita makan, sepertiga buat keluarga, sepertiga sedekahkan. Kurban. Kalau kata Imam Malik ada prosentase. Jadi mau separuh dibawa pulang, boleh. Yang penting nggak malu aja. Bahkan mungkin ditinggalin pahanya doang gitu. Kok ditinggalin pahanya doang? Kata Imam Malik boleh kok. Ya boleh. Penting jangan besok-besok kalau dia mau kurban di situ sendiri aja udah sono gitu. Nyapein panitia aja. Kalau Imam Syafi'i ambil sekedar tabarukan aja. Tabarukan biasanya paha ya. Pahanya doang. Paha kiri apa kanan nih? Depan apa belakang? Dari mana kita taunya ada L sama R gitu ya. Jadi tabarukan. Nah biasanya kita di Indonesia menganut mazhabnya Syafi'i. Ngambil sekilo atau asal sekedarnya aja, berkahnya doang. Tapi enggak pun enggak masalah. Tadi udah dikirim ke daerah semuanya enggak ada masalah. Jadi kalau akikah dengan kurban sebaiknya dipisah. Karena akikah itu diberikan dalam posisi sudah matang, sementara kurban diberikan dalam kondisi mentah. Itu bedanya. Nanti ketukar dibaginya masih mentah lagi kan? Dibagi ke siapa aja kan? Siapa aja, bebas. Bukan berarti harus fakir miskin. Enggak. Siapa aja kan? Enggak. Bahkan orang Kristen pun, orang Yahudi pun, beda agama pun boleh kita kasih, tidak ada masalah. Orang kaya pun boleh dikasih. Jadi korban ya. kok orang kaya ngambil itu, tetap boleh aja gitu. Kasih. Semuanya rasa. Iya, boleh, semua ngerasain berkahnya itu. Karena memang dia syiar dia tidak bukan mengentaskan kemiskinan, tapi semua berbagi keberkahan dari hewan kurban itu. Jadi boleh. Cuman tentu yang kita dahulukan adalah yang membutuhkan. Yang ketemu daging itu memang setahun sekali, 2 tahun sekali. Sementara kalau yang tiap hari ini udah ngantri paling depan. Datangnya pakai Pajero. Tapi biasanya enggak. Tapi biasanya enggak, yang begitu-begitu mereka enggak mau kan gitu. Sekilo. Jadi banyak dia. Tadi gimana Pak? maaf ya, nyambung masalah akikah tadi. Nah. Kan kalau kita perempuan kan 1 ekor ya Bang. Kalau laki-laki 2. Ini ada pendapat itu bisa 1 dulu nanti nyusul 1 gimana? Ngambil hari ketujuhnya dia selamat dulu lah. Iya. Ya ada namanya juga pendapat Pak ya. Macam-macam kan. Jadi nyusul gitu enggak kepilih 2. Wallah alam, saya belum tahu pendapatnya. Yang saya tahu
yang saya tahu itu ditunda sampai dia sanggup 2 gitu, dapat 2. Gitu. Tapi kalau ada pendapat yang mengatakan boleh nyicil dulu, mungkin ada kali, tapi saya alam saya belum tahu itu, belum tahu. Satu-satu ya. Alam. Boleh nanti saya cari juga, saya juga belum tahu itu. Disertasinya ya Bang. Disertasi. Iya. Bagian saja. Spesifikasi hewan kurban itu kan banyak yang tanya apakah harus jantan atau boleh betina. Karena Sapi di jantan atau kampung-kampung sekarang mulai kambing betina. dibuat kurban. Ya, kata para ulama boleh, bebas. Mau jantan, mau betina nggak ada masalah. Yang penting usia. Tadi di atas 2 tahun, kambing itu minimal 2 tahun. Kalau unta minimal berapa? 5 ya? Lupa saya, minimal 5 tahun usianya. Jadi jangan kambing baru 6 bulan. Itu buat kambing guling jatuhnya. Dia belum cukup umur. Kambing muda, iya. Kambing gelora biasanya. Sate kambing muda. Jadi yang penting usianya. Mau jantan betina nggak ada masalah, boleh. Tidak sama. Akikah boleh tidak? Setahu saya juga sama, boleh. Ya, akikah boleh. Nggak harus. Itu kan umur untuk Kambing Iya sama umurnya itu sama. 2 tahun. itu maksudnya soalnya banyak sekarang kalau lihat dari akikah kita 300. Iya, takutnya Nggak kita mungkin gitu kan. Iya, benar, dengan dapat harga segitu. Nggak dapat gitu kan. Nah, itu gimana ya? Kambingnya aja nggak dapat, apalagi udah masak. Masaknya segala macam ya. Iya. Iya Allah alam. Allah alam. Mungkin usianya kali ya. Atau karena mungkin bukan di musim kurban jadi harga kambing lebih murah. Atau dia mungkin punya peternakan langsung lebih murah. Bisa murah-murah kambing kan? Jadi kalau nggak ada ya. Bisa nanti ya. Kambing cempek. Mungkin itu ya. 1.300.000 itu cuma dagingnya doang. Kulitnya kan nggak dihidangkan, susnya dijual lagi ke yang lain. Jadi cuma dagingnya doang. Yang kita bayar kan itu 1.300.000. 1 ekor ya pasti. 1 ekor. 1 ekor. Maksudnya hitungannya 1 ekor gitu. Iya, pasti 1 ekor, Pak. Apa Yang penyembelihan kan? berakikah kan. Akik ekor ya benar. Penyembelihannya itu kan biasanya direkam itu. Iya, mestinya gitu. Tapi di mana itu 1.300 kayak murah banget ya. Pelan-pelan itu kan Ada ya? sekarang Udah masak. Ya udah masak. Upah masaknya aja berapa itu ya? Iya, makanya itu. Iya itu. Harus hati-hati juga ya. Perlu juga nanti. Ya, perlu Karena juga. saya pernah juga terus terima akikah dari warga atau apa, ya memang ada kambing, balung semua atau apa gitu. Jadinya seperti itu, ya kan? Apa namanya? Yang itu tadi, yang box itu dagingnya, Iya. nggak paket. Allah alam. Boleh juga nanti kita cek lagi tuh. Taib, terima kasih dan mohon maaf kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.